Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulina ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsumma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khuluqina sabi khuluqin hasanin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fi rizqin. Allahumma taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afa 'indal hisab. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, jamaah kajian malam Rabu Masjid Fatimah yang insyaallah dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, atas karunia hidayah yang telah Allah pilihkan kepada kita. Mudah-mudahan dua kenikmatan tersebut mampu menggandengkan kita sampai datangnya ajal kita kelak, yaitu menemui Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seorang muslim dan mukmin. Karena dua keadaan itu yang kelak akan membawa kita, menyelamatkan kita, diselamatkan dari berbagai kesulitan ketika kita bertemu dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita minta kepada Allah senantiasa supaya itu semua mengiringi kita dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat semoga tercurah kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau, dan seluruh pengikutnya, wabil khusus kita semua yang hari ini hadir di rumahnya Allah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu berusaha menjalankan ketaatan sebagaimana yang diperintahkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, sehingga kelak kita akan bisa menjadi kelompoknya orang mukmin, kelompoknya orang beriman yang ketika masuk surga bagiannya karena mutaba'us sunnah, yaitu menjalankan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah sampai di tema ini yang sempat kita bahas di pertemuan kemarin mengenai hidayah jalan yang lurus. Kita telah bahas berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat. Sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita akan masuk bahwa untuk mendapatkan jalan yang lurus setelah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ini cara yang kedua, yaitu kita memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam mengamalkan ilmu,
yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ternyata ilmu yang didapatkan seseorang tidak cukup untuk bisa menjadi orang yang bisa menapaki kaki tapakannya sampai ketemu Allah. Ternyata ada permintaan yang kedua, yaitu kita mohon kepada Allah. Karena sang pemilik jalan itu Allah, yang mempunyai surga ya Allah. Jika kebenaran telah kita dapatkan, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata permohonan itu telah lazim kita baca. Yang belum mohon diamalkan, yaitu doa yang kita baca ketika atahiyat akhir sebelum salam. Jadi ketika kita sampai innaka hamidum majid, maka kalimat kedua baginda salam memberikan satu contoh bahwa doa sebelum salam ini, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu sekalian, dari tema doa ini ada 3 hal yang kita bahas di awal. Allahumma, ya Allah, aku mohon kepadamu, a'ini ala dzikrika, tolonglah ya Allah hambamu ini untuk selalu dimanapun kami berada, dimanapun saya ketemu dengan siapapun, saya mengingat dirimu bahwa aku diciptakan sebagai hamba. Jadi ternyata mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kepentingan paling penting yang menunjukkan bahwa kita sebagai hamba Allah. Betapa banyak hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, ternyata ada orang yang telah mendapatkan kedudukan ilmu, ilmunya sudah paham, tapi lupa minta kepada Allah. Ilmu tersebut tidak mampu merubah, ilmu tersebut tidak mampu membentengi hal-hal yang menjadikan dia terperosok. Mohon maaf, saya ketemu jamaah sekalian beberapa teman anggota DPRD yang dulu sebelum dia masuk duduk di kursi, waktibnya luar biasa, 5 waktu tertib. Tapi dia akhirnya mengeluh ketika ketemu saya diskusi beberapa hal, abotat. Ternyata setelah saya ketemu di teman-teman DPRD, we are sholat bareng, we angeleran. Pangeran, ini yang bicara anggota teman saya, karena saya menjadi pendukungnya itu loh. Dulu saya menggunakan kaidah, daripada yang menjadi anggota DPR itu orang yang tidak paham din, kamu yang ngaji masuk, karena kamu punya modal 2, 1 di duit. Ngerti Pak? Jadi negeri kita sampai hari ini untuk posisi jabatan tetap nganggo duit, perlu ternyata Pak. Jadi duit itu ternyata memegang peran utama Pak. Ngerti nggih? Sampai kapan Pak? Saya juga nggak tahu Pak. Oke. Edange kita kalih niki. Kita masakan iki. Awon ngomong kula niki kanca kula niki. Tak kira digawangi sak jamaah kabeh. Ingin ngrasake TNG ternyata. Hari ini cuma saya Pak, nyuwun pangapunten. Ning seenak biasanya es teh Pak. Ini nganggo es beda ngoten iki Pak. Sama sekalian ini kisah nyata. Jadi artinya ternyata ketika sudah paham ya Pak, kemudian pindah tempat, untuk menjaga ilmu ini perlu perjuangan berat. Perlu perjuangan berat Pak. Karena Pak, ternyata tidak semua teman itu menutrisi kita, memberikan pengaruh yang sama dari apa yang kita pahami selama ini. Nyuwun pangapunten. Jadi ini kenyataan yang terjadi di negeri kita ini. Maka sebenarnya tugas kita memperbanyak orang baik sebenarnya Pak. Saya itu termasuk orang yang pengen mencoba memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian semuanya. Kalau memang itu ada kesempatan jadi orang baik dan bisa duduk pada kursi yang terbaik untuk umat, silakan. Tetapi kalau kesempatan itu hanya untuk memperkaya diri, ya, untuk popularitas, jangan. Nanti saya terangkan insya Allah. Karena kalau siapapun kita, siapapun teman kita, itu ketika dia berkesempatan duduk di sebuah tempat posisi tertentu yang itu syarat dengan kekuasaan, mohon maaf Pak, kalau dia tidak bisa banyak berbuat untuk umat, jangan. Saya kasihan terus terang, kasihan Pak, karena beban dia berat, belum tentu dia sanggup untuk memikul beban tersebut. Lah yang bisa mendukung itu jenengan dan saya. Tapi ternyata setelah saya tanya dengan pelaku langsung, ketika membuktikan di sana memang berat Pak, betul-betul berat. Artinya apa? Maka bukan hal yang baru Pak, tidak susah ketika beberapa yang viral anggota DPR pusat seperti itu. Ya kan emang kondisinya seperti itu Pak.
Maka tidak seperti yang kita alami duduk di majelis seperti ini. Tidak Pak, memang kondisinya begitu berat. Kalau tidak orang-orang yang ditolong oleh Allah, maka kayaknya mereka bernasib yang sama Pak. Jadi kecuali mereka ditolong oleh Allah, dan pertolongan Allah bagi mereka itu adalah mempermudah urusan masyarakat dan memberikan seluruh kebijakannya berpihak kepada rakyat. Wallahi saya bersumpah Pak, jika tangan mereka, kebijakan dia tidak berpihak kepada rakyat, jika kebijakan mereka tidak untuk kejahatan rakyat, wallahi mereka tidak akan selamat dunia dan akhirat. Karena berat Pak, saya itu berat. Saya ketemu 2 orang kebetulan teman lama Pak, dan duduk di jadwal anggota DPRD. Sebenarnya dia pengen resign Pak, tapi kebaca entek oke masalahnya Pak. Saya itu entek oke Pak. Nggih, urung dereng Bali Pak. Periode pertama itu rapat itu laporan Pak, bendahara itu laporan. Berapa hari ini habisnya kita? 1,3. Itu didukung oleh jamaah loh Pak, didukung majelis, tidak mengeluarkan uang semua. Ada yang cukup masjid dikai komuter siji, cukup Pak. Tapi ya tetap iter Pak, amplop hijau Pak. Perkiraan periode kedua Pak, ketika saya tanya sudah apa ora modalnya, tambah Pak Tardi 1,6. Jadi pertama atau angkatan pertama 1,2 Pak. Angkatan kedua kan sudah kan sudah punya nama Pak. Ternyata pesaingnya lebih besar, pesaingnya ngetek ke 3, ngetek ke 4. Dia nambah juga Pak, hampir saja dia tuh terperosok Pak, hampir tidak jadi Pak. Ternyata saya tambah itu ya tambah modalnya tambah banyak Pak. Karena jenengan kalian jadi rasa menggarang karena memang berat Pak, berat. Dan jangan bisa bayangkan memang kalau berbicara gaji nggak seberapa Pak, betul. Tapi yang jelas sabetan memang oke, saya tahu. Jadi take home pay-nya itu memang cukup besar Pak. Nek saya dan teman-teman tuh take home pay-nya ya yang tertulis itu tok. Lihatnya kebetulan enten, namun niku tok yang kita terima. Jadi yang dibawa pulang, yang tertera di gaji niku tok, ora nek liyane Pak. Paling-paling nek itu niku biasanya kanca-kanca guru nek modul niku lho Pak. Modul ngetoke wong siji 120.000, 50 apa mboten kata. Karena memang kerjasama dengan percetakan itu bukan ditutup ya mau ngoten niku Pak, karena jualan Pak. Dum-duman padi. Nek tuku semene nyok bayaran semene karena kita Anda sedang iya. Cuma sebatas itu Pak. Artinya apa? Itu bagian yang kecil. Mana semakin peluangnya besar, ya semakin besar. Lah, ternyata di kalimat doa ini memang ketika kita nggak ditolong oleh Allah Pak, susah Pak terus terang. Maka meminta kepada Allah itu keniscayaan. Memohon kepada Allah untuk selalu ingat dimanapun kita berada, bersama siapa mereka, itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau mintakan setiap akhir salat, berarti minimal 5 kali dalam sehari semalam. Subuh sekali, zuhur sekali, kan 5 kali salat Pak. Kalau jangan tambah sholat sunat aja lain. Pokoknya setiap akhir rakaat sebelum salam pasti membaca doa Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jamaah sekalian, ternyata untuk memohon kepada Allah pertolongan supaya ditemukan orang baik itu tidak berhenti di situ. Karena lanjutnya doa wa syukrika. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, tolonglah hambamu ini supaya bisa bersyukur atas karunia yang engkau limpahkan kepada diriku. Sedangkan setan tidak pernah berhenti kepada orang yang mendapatkan nikmat, supaya nikmat itu tidak dibagi untuk orang lain. Setan begitu Pak. Kalau kamu bagi ini nanti berkurang, kalau kamu bagi nanti kamu akan begini terus Pak. Ditakut-takuti. Sebenarnya setan itu yang menakut-nakuti aja Pak. Dan secara logika akal jamaah sekalian, setan itu nggak bisa ngalahkan kita Pak. Nggak bisa Pak. Namun karena kita sedang punya modal, yang modal itu titipan dari setan Pak. Saya sudah sampaikan jenengan kan beberapa pertemuan yang lalu, ketika seseorang berlimpahkan kekuasaan dan harta, maka dia sudah menjadi tentaranya setan. Sudah otomatis Pak. Karena jenengan itu mampu nggak berkelit dari kasus itu, dan rata-rata berat Pak. Karena apa? Mereka menginginkan ketika dapat 1 juta pengen 2 juta, ketika dapat 2 miliar dia pengen 10, dan terus sampai dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan akan menghiasi dalam diri kita supaya kita meraih yang lebih banyak. Nanti kita lihat Pak. Nanti akan saya jelaskan dulu Pak.
Yang terakhir wa husni ibadatik. Ini yang prosesnya panjang sampai mati, Pak. Ya Allah, aku mohon kepadamu, tolonglah hambamu ini supaya hambamu bisa beribadah dengan baik. Wa husni ibadatik, yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita ibadah ini, ibadah kita yang terbaik. Itu pun bukan karena hebatnya kita, karena kemudahan yang diberikan oleh Allah. Maka baginda salam mengingatkan, jangan engkau lupakan sebelum engkau mengakhiri salat, sebelum engkau ucapkan salam, ucapkan Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pengantar pertama. Ternyata supaya kita ini dimudahkan mengamalkan ilmu kita, kita meminta doa kepada Allah. Ternyata jamaah sekalian, tidak ada jaminan bagi kita apakah kebenaran yang telah kita ketahui, apakah kebenaran yang telah kita pahami, kita mampu untuk bisa mengamalkannya. Tidak ada jaminan, Pak. Karena setiap kita mau melaksanakan kebenaran yang kita pahami, pasti ada penghalangnya. Saya ulang. Jadi setiap kita akan meniti jalan yang benar, kita menuju kebaikan, pasti setan sudah berusaha supaya jalan yang kita tempuh itu tidak akan bisa kita jalani. Saya ketemukan ini, saya kutipkan di kitab Nasuhul Ibad, ternyata ada ini, Pak, yang samirah ini, Pak. Jadi orang yang punya ilmu, orang yang sudah berdoa, belum selamat, Pak. Jika yang pertama, dia masih punya hasad, dengki. Itu yang panggil apa nih, Pak? Hasad, dengki, iri. Apa nih? Wes dulu ini panggil. Dan ingat, Pak, sesungguhnya hasad atau dengki ini sebenarnya bibit pertama kali dosa yang pernah terjadi di surga, yang itu menjadikan sebab Allah murka. Maka setiap muslim dari kita diusahakan jangan sampai ada kedengkian kita kepada orang lain. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau mengatakan, sungguh bekal yang dimiliki seseorang ketika ajalnya datang, dan itu bekal yang terburuk, adalah engkau dengki kepada manusia lain. Yang jadi permasalahan, kadang dengki itu yang menyebabkan pihak di atas, gitu panggil, bukan pihak di bawah. Pihak di atas lebih sedikit, Pak, daripada pihak yang di bawah. Maka menjadi keumuman, Pak, jika ada orang yang di atas maka perbuatannya tidak baik, maka menciptakan kedengkian yang berlipat-lipat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat betul ketika Pak Anies dulu jadi gubernur. Satu yang saya ingat, Pak, satu tok yang saya ingat, Pak. Ketika teman-teman Laskar berusaha menghentikan tempat prostitusi terbesar di Jakarta, namanya apa? Supen, Pak. Tempat di mana tempat itu sinyal tidak ada, Pak. Tempat di mana orang tidak dikenal identitasnya ketika masuk di situ. Jadi sudah free melakukan apapun, dia tidak akan bisa dideteksi oleh alat. Saya lupa namanya hotel terbesar di Jakarta, Pak. Saya lupa, Pak. Yang jelas saya punya teman di sana yang pernah kerja jadi satpam, memang begitu. Gara-gara Pak Anies jadi gubernur, maka Laskar berusaha menyelesaikan, tidak pernah berhasil, Pak. Semuanya menemui kegagalan. Tapi karena tanda tangan itulah yang akhirnya mereka tidak bisa berkutik. Maka tugasnya para pemimpin itu sek, plek, sek, plek, itu aja, Pak. Jadi kalau kita punya kedudukan di atas karena kekuasaan yang kita miliki, maka kebijakan kita yang menentukan gitu. Bukan sholatnya, Pak, tapi kebijakan yang dia buat. Dan jenengan mesti paham, selama ini masih sedikit, terlalu sedikit, Pak, kebijakan dari penentu kebijakan yang mereka berpihak kepada rakyat. Sangat sedikit. Sudah ada. Saya sudah temukan, Pak, tapi masih sangat sedikit. Jadi keberpihakan sistem kebijakan di negeri ini masih berpihak kepada dua hal. Yang pertama konglomerasi yang mempunyai duit, yang kedua partai politik. Karena yang menentukan ini kan loro kita, Pak, partai politik sama sing dia duit. Sampai hari ini Indonesia masih berkutat bahwa ternyata kebenaran, kebaikan belum bisa memimpin pada posisi tertentu. Kita sing mau bersinar Aceh, Pak, tapi kan belum kita lihat geliatnya, Pak. Karena Aceh kan gubernurnya kan mantan
ketua GAM nggih Pak. Oh sangar nih kok memang. Ora iso dinego nih kok. Jadi ya nggih. Ya musuhnya menantune Pak Jokowi. Nggih ini waktu terjadi napa Pak nggih pengambilan napa niku Pak? Nggih pulau niku Pak. Betul niku Pak. Niki sing mesake sing rada berat nih Pak Luhut niki. Pulau sedang ditercar masalah niki. Niki Pak Luhut niki sedang kena masalah banyak niki beliau. Habis sekalian ini memang sejak awal sudah disiapkan. Dulu Pak ini keren Pak. Saya sebagai gubernur ya bikin kebijakan. Saya masuk surga bukan karena sholat, tapi kebijakan yang saya buat ini yang bisa mensejahterakan rakyat. Nah, jenengan kula bukan itu, kita nggak punya kekuasaan, Pak. Bapak Ibu sekalian, dan hasad ini menjadi penyakit pertama yang menjadikan setan diusir dari surga. Sedangkan jenengan pirsa, Pak, yang namanya Azazil itu disebutkan oleh Ahlus Sirah merupakan makhluk paling taat yang berada di surga, mengalahkan seluruh para malaikat. Maka saat itu Azazil yang berada di surga sebelum diciptakan Adam alaihissalam, kedudukannya qadimul malaika, penghulunya para malaikat. Tetapi karena satu sifat hasadnya, dengkinya, yang dulu memang Azazil berasal dari bumi, diangkat oleh malaikat Jibril dibawa ke surga. Tidak mungkin ada bayi jin yang lahir kemudian dihabiskan, karena ketika dunia dihuni oleh jin dan keturunannya bikin kerusakan, seluruhnya pertumpahan darah. Maka para malaikat paham, dan ternyata kisah yang saya baca di saat penghancuran seluruh bangsa jin yang menempati bumi itu, ada jin yang baru lahir, yang konon kata saya pernah baca, bayi lahirnya jin itu telah 40 tahun di dalam perut ibunya. Suwe ya Pak. Saya itu punya tetangga Pak, 10 sasi bingung Bapak Bu Pak. Jadi meteng 10 sasi bingung. Ini ada jin Pak, bayinya 40 tahun Pak. Oh mati nih orang kiamat, orang mati kan Pak. Sehingga lama sekali, karena melihat bayi baru lahir, Allah tugaskan bawa Jibril ke langit, maka dia jadilah qadimul malaikat. Tetapi karena sifat hasad ini, akhirnya dia dikembalikan ke asalnya, yaitu bumi. Dan sejak bumi ditempati dia, maka di surat Al-Araf dijelaskan dengan tegas, summala atiyanahum mim baini aidihim wa min khalfihim, li akhiri ayat. Saya bersumpah ya Allah, karena engkau telah usir aku dari surga, akan aku goda seluruh anak turun Adam dari depan, belakang, kiri, kanan. Dan engkau saksikan ya Allah, hanya sedikit dari umatnya Muhammad SAW, dari Bani Adam yang bersyukur kepadamu. Ini udah janji Pak. Maka kalimat tadi kan kita mintakan. Kenapa buat syukriya kita minta? Karena setan sudah berjanji Pak, hanya engkau akan dapati ya Allah dari umatnya Muhammad Bani Adam yang sedikit bersyukur kepadamu, yang paling banyak tidak bersyukur. Betul nggih Pak? Dari sekian orang yang kaya, siapa yang dermawan? Bisa dihitung jari saya Pak. Dari setiap para pejabat yang ada di sini, siapa yang mereka berpihak kepada rakyat? Gubernur yang nampak berpihak cuma Deddy Mulyadi, meskipun dia sekarang sedang permasalahan banyak di Jawa Barat, tapi secara kasat mata saya lihat dia kebijakannya berpihak kepada rakyat. Ya udah, kebaikannya beliau begitu. Seandainya ada 10 gubernur seperti itu Pak, selesai Pak, selesai. Kebijakannya diarahkan kepada kepentingan yang memberikan amanah. Karena mohon maaf Pak, hari ini setan tidak pernah tidur Pak, jenengan pirsa. Bayangkan Pak, sejak jin diciptakan Allah sampai datangnya kiamat, tugasnya cuma satu, spesialis menggoda manusia supaya masuk neraka. Bayangkan Pak, sejak lahir sampai mati tugasnya satu doang Pak. Lan jenengan gonta-ganti gawean Pak, ora pinter-pinter. Dan nyun pangapunten Pak, saya ketemu termasuk anak-anak saya itu kuliah nanti S1, yo ora iso ngopo-ngopo Pak, kecuali yang teknik Pak. Sing kuliah umum ini kan isone teori Pak, diprakteknya yo ora iso Pak. Saya itu Pak. Betapa banyak seharusnya mereka sudah praktek. Lah teman-teman ini nggak praktek. Tapi ini Pak Menteri Keuangan kayaknya ada magang berbayar kayaknya. Ya mudah-mudahan ini jalan keluar. Jadi sarjana ini magang nih bayar, nih ngutang itu gayan gitu loh. Nah, sekarang sejak dulu nggak pernah selesai. Angge moso mahasiswa sarjana ribuan bahkan jutaan ya Pak, nganggur kabeh. Nah sekolah ini nggih apa ta Pak? Wong sing ijazah ra ketemu jagane ngono niku. Gaweane penak. Sing ijazahe cetha, sekolahe cetha ngene Pak. Ha kuwi ra itu gayan kan memelas to Pak.
Jenengan memang baca Jepang Pak, negeri tetangga kita Pak. Tapi hari ini kan Jepang itu kekurangan penduduk Pak. Jadi Jepang itu satu di antara negara yang penduduknya kurang. Sehingga nyumbang kalau di Jepang itu kan maniak kerja Pak. Dan itu sudah melanda di beberapa kota di Indonesia Pak. Jakarta misalnya Pak. Di Jakarta tuh banyak wanita-wanita cantik, sekolah tinggi, posisinya punya sekretaris perusahaan, itu nggak mau nikah Pak. Kenapa Pak? Berangkat sebelum subuh, pulang jam 10 malam. Sudah nyaman Pak. Jadi mereka sudah nyaman merasakan kehidupan, nggak pengen berkeluarga Pak. Dan ini sudah menjamur Pak. Kenapa kami dan tim kami membuat Madrasah Putri At-Taqwa? Itu karena ingin membangkitkan supaya anak-anak itu sejak usia SMA, sebelum dia SMA sudah diketahui saya menikah di usia sekian, sudah dikasih tahu Pak. Bahkan bikin menikah sudah dikasih tahu, sudah. Bahkan kami tanamkan di Madrasah At-Taqwa bagaimana seluruh alumni pondok itu punya keterampilan hidup minimal 1, sehingga keluar itu dia bisa membantu suaminya ketika suaminya belum bisa menghasilkan dengan baik. Jadi tidak bawa ijazah, tapi bawa keterampilan hidup. Tapi kalau mereka mau melanjutkan bisa Pak. Jadi alumni tempat kami kalau keluar negeri bisa, ke perguruan tinggi silakan bisa. Itu pun baru kami siapkan baru 10 tahun yang lalu Pak. Kami baru 4 generasi meneruskan ini. Itu pun belum karena belum ada yang lulus. Dari perguruan tinggi atau di luar negeri belum ada yang lulus. Tapi kamu sudah mengikhtiarkan Pak. Karena ternyata hari ini hampir seluruh pendidikan di negeri kita ini kecuali yang kejuruan hanya mengajarkan ilmu. Tidak pernah bagaimana praktek langsung sehingga mereka punya karya. Kenapa Pak? Hasadnya manusia dengan manusia lain sumbernya cuma 2 Pak, tahta dan harta. Orang itu diiraini, didengkeni Pak, cuma 2 Pak, karena mereka punya harta banyak atau mereka karena punya kekuasaan yang tinggi. Karena 2 itu menjadikan orang iri dengki Pak. Apalagi mereka ketika memegang 2 perkara itu mereka ternyata tidak amanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sedikit saya naik sini dulu Pak. Saya tidak mungkin sini. Kedua nggih Pak. Penghalang kedua, ketika orang itu mengamalkan kebenaran meskipun dia sudah punya ilmu, dia masih rajin berdoa, ternyata ada karakter kedua setelah hasad namanya kiber, sombong, takabur. Saya bacakan keterangan ini Pak. Wa an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu kullu maksiatin an sahwatin fa innahu yurja hufranuha kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja hufranuha li'anna maksiatan iblisa kana asluha minal kibari wa zalata sayyidina adam kana asluha minas syahwat. Diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, setiap perbuatan maksiat yang muncul akibat dorongan nafsu itu masih dapat diharapkan ampunannya. Akan tetapi setiap kedurhakaan yang muncul karena adanya rasa sombong, maka jangan diharapkan mereka mendapatkan ampunan. Ingatlah, karena kedurhakaan iblis yang pernah ada di surga itu timbul dari adanya sifat sombong dan dengki. Sedangkan kesalahan Adam alaihissalam adalah memperturutkan hawa nafsu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fragmen kisah masa lalu yang terjadi menjadi pembelajaran kita. Tapi jangan ingat Pak, ketika iblis menyadari betul bahwa dia diturunkan dari surga menuju bumi dan kelak pulangnya masuk neraka, itu bukan tanpa sebab. Iblis dan keturunannya, jin dan keturunannya yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala dipulangkan kepada neraka bukan tanpa sebab. Karena memang mereka menjadikan manusia banyak mengalami perjalanan-perjalanan yang bermasalah. Kita ambilkan sosok beberapa kalimat baginda Nabi SAW pernah bersabda. Kalimatnya singkat Pak, sumber dosa adalah segala bentuk ujian. Ada yang mengatakan fitan, ujian. Seluruh apa yang dilakukan manusia yang itu mengingkari kebenaran pasti akan datang kepadanya ujian yang namanya fitnah.
manusia di bumi ini yang dikenal oleh manusia setelahnya yang mempunyai harta paling banyak Qarun, meskipun sebelumnya sudah ada Pak, nanti kami saya ungkap. Sebelum Qarun ada orang-orang yang kaya, yang dia akhirnya dari kekayaan itu tidak mampu menolong dirinya, hartanya ditenggelamkan ke bumi dan dia tidak selamat jasadnya, dan dia menunggu penghakiman Allah di nerakanya Allah kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umul khaba'is, ibunya dosa adalah cinta dunia? Karena sesungguhnya memang dunia itu indah. Dunia itu manis. Dunia itu menyenangkan. Siapa yang nggak suka mobil bagus? Semua orang suka. Siapa yang nggak suka istri lebih dari satu? Siapa? Saya yakin jenengan tanggung lopodo. Kira-kira penake di bojo lho kok siji. Neng gur ngipi tok ta, Pak? Nah, ini rawani, Pak. Karena modalnya ya kurang, Pak. Saya tak cepat sedikit, Pak. Gandeng bahas niki, Pak. Kalau tak lari sekedap. Kayak niki, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kaidah kita hidup di dunia ini, ternyata dunia itu memang menyenangkan. Menyenangkan. Orang rela menghabiskan waktunya. Mohon maaf, Pak. Orang yang paling ideal pertama kali untuk mendapatkan dunia rela menghabiskan waktunya untuk mendapatkannya. Dia tidak hanya kerja 8 jam. Masa ani teko jam 10 bengi ya. Betul, betul, Pak. Lebih itu. Banyak teman-teman kita yang ketika mendapatkan dunia dia harus rela lembur. Iya, Pak. Tapi mari coba kita, karena kita orang beriman, Pak. Orang beriman pilihannya harus jelas. Kalau jenengan tidak mendapatkan ini, maka jenengan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang menyamai kebahagiaan kelak di akhirat. Saya ulang pengantar awal, Pak. Selama ini yang dikejar manusia pertama adalah harta. Ketika orang punya harta, dia mampu berbuat apapun. Dia bisa beli kekuasaan. Betul ya, Pak? Saya ingatkan. Jadi maka dinar dan dirham itu menjadi kala jengking yang bisa menggigit siapapun pemiliknya. Siapapun mereka. Hatta orang beriman, ya bahkan kena fitnah mereka. Jadi ingat, harta ketika berada di tangan, maka yang kedua dia ingin kekuasaan. Setelah kekuasaan dia miliki, dia ingin menginginkan wanita. Ketika dia sudah punya wanita, dia ingin selamanya, tidak ingin mati. Urutannya begitu, Pak. Jadi ketika dunia telah membelit kita, ternyata 4 langkah ini berjalan beriringan, Pak. Harta, kuasa, wanita, apa, Pak? Lama, langgeng, Pak. Jadi pertama harta, kekuasaan, wanita, dan selamanya, Pak. Dia tidak ingin segera mati. Dia tidak ingin diganti orang lain. Jadi ketika dia sudah punya harta, dia sudah punya kuasa, sudah punya wanita, maka dia tidak ingin orang lain menggantikan dirinya. Saya yang harus berkuasa sampai mati. Itulah dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pijakan kepada kita. Jika kita punya 6 ini, maka kita telah punya dunia dan isinya. Saya ulang, Pak. Dan ini satu yang sampaikan baginda salam, situ khisolin ta'dilu jami'ad dunya. Ada 6 perkara. Yang perkara itu bisa menyamai harta, bisa menyamai kekuasaan, bisa menyamai tahtaan wanita, bahkan bisa menyamai seluruh apa yang dimiliki manusia di dunia ini. Yang pertama, at-ta'amul mar'u. Maka di dalam agama kita makanan yang lezat itu boleh, Pak. Minum aja harus lezat. Tanya aja Mas An itu. Bikin minum sudah berapa kali? Lambene nganti mau apa? Mati rasa dia. Ketika tak tanya itu ngerasake tes sing enak kuwi nganti gitu Mas An ya. Mati rasa, Pak. Ilate didilat kayak ngene urung enak tambah iki. Itu sampai gitu, Pak. Memang lezat itu perlu proses panjang, Pak. Dan tadi saya pesen jenengan semua termasuk saya, Pak. Nek jenengan pengen pangan enak ojo iman, Pak. Karena yang bisa mengalahkan kekuasaan, mengalahkan wanita, mengalahkan harta, mengalahkan langgengnya itu makanan enak. Maka jenengan kalau punya rezeki sekali-kali mangan enak ngono lho, Pak. Ojo mangan ora enak terus. Sekali-sekali mangan enak ngono lho, Pak. Maksud kula. Ojo iman.
Mau dedet kok iman diten. Aku lho ndek kanca, Pak. Tabungane niku enten nggen ATM sertifikasi, Pak. Hampir 120 juta, Pak. Hampir orang disiko, Pak. Hampir 4 tahun mboten disiko, Pak. Sertifikasi, Pak. Salah nggih apa, Dik? Dongake ya aku tak kaji. Oh iki keren kowe berarti. Keren iki. Tak pikir ngijolke motor tak kira. Ya 4 tahun lebih, Pak. 3,6 atau 3,5 hampir 4 tahun, Pak, dikumpulkan, Pak. Ternyata ngendok eneng sertifikat 120. Kemarin ngobrol sama saya, rencana kalau bisa nanti saya mau berangkat haji, kalau enggak ya saya akan umroh saja. Tapi umroh yang agak lama lah, setengah sasi aja umroh, sangang sasi. Kan rada suwe tok dolan gitu. Jamaah sekalian, ini satu catatan buat kita sekalian. Saya mohon teman-teman sekalian, nek punya kesempatan, yang menarik itu kalau dapat makanan lezat orang bayar, ini keren, Pak. Ini sopo wis ngei, Pak. Nek catatan saya, Pak, sekarang sudah mulai, Pak. Bahkan saya di Tangmawang kemarin saya ngisi Jumatan tuh saya baru selesai, Pak. Itu langsung bubar, ternyata rebutan panganan, Pak, ternyata. Yo skarben. Cah cilik-cilik ya kalau seneng, Pak. Kalau pulang niku ternyata saya lihat anak-anak duduk di tepi trotoar, Pak, kali mangan sego, Pak. Tak salami, yes anak-anak, yes. Timbang kowe keluyuran Jumatan karo mangan sego, yes. Mriki pun dereng, Pak. Sudah, barakallahu fik. Ditingkatkan ya sekali-sekali ki menunya ya jiko dhewe tengkleng utawa sate. Sekali-sekali ora usah tiap ngene setahun pisan hari raya kurban paling. Salam. Ngerti sate urung salam wis bubar nggih. Tapi penting, Pak, nggih. Karena menyantap makanan lezat itu bisa mengalahkan 4 kenikmatan yang tidak kita miliki, insyaallah. Maka kula niku termasuk orang yang penasaran, Pak. Wah, lebih sadan ya, Pak. Lho rampung ini sing mangke silit nang kula nyun izin iki sik. Ha urung kula terangke wis entek wektune. Pesan saya yang pertama, tolong teman-teman sekalian jamaah, nek jenengan punya duit dan memang ada teman jenengan sing ora utama dijak. Betul, Pak? Dijak. Saya teringat kalimatnya Ibrahim alaihissalam. Saya ingatkan betul itu. Dan memang cek kenapa Ibrahim itu tercatat sebagai nabi pertama yang mendapatkan gelar Khalilullah. Itu catatan pertama para ulama salaf bersepakat karena Ibrahim itu selalu ingin makan bersama orang lain. Nggak pernah makan sendirian, pasti ngajak orang lain. Bahkan rela berjalan 1-2 kilometer untuk mencari teman. Mbok jenengan nek mangan niku mbok ngejak kanca ten dalan diampiri yo jak mangan ngoten, mangan dhewe, mana duit ya akeh. Kok ngono kok menge wong ngaji. Lah jan duit diabrak apa? Sekali-sekali teman-teman dijak ditraktir ngono lho, Pak. Kira-kira tekan ora ngoten. Ngoten. Besok jangan hanya roti tok, gantian apa meleh. Hati pengajian ya ketok krasa ngono lho, Pak. Mosar ngrasake panganane nek urung tahu. Ya Allah. Nomor kali. Kecepatan saja. Ternyata, Pak, kenikmatan dunia yang keren yang bisa menyamai semuanya adalah wal waladus sholihu. Punya anak yang soleh dan solehah. Saya bahas besok, Pak, ini panjang, Pak. Saya cuma pesen, Pak, anak-anak kita soleh dan solehah itu tergantung dari kedua orang tuanya, titik. Ora tergantung gurunya, enggak. Seluruh ahli pendidikan sepakat, Pak. Orang tua punya tanggung jawab 60% terhadap perkembangan anaknya apapun dia. Jadi kalau jenengan nyun pangapunten, Pak, belum menjadi orang tua yang baik, meskipun disekolahkan yang baik, tidak menjamin anak jenengan baik. Karena gen itu menurun kepada anak panjenengan. Saya kemarin ketemu psikolog, Pak, aku tekok kowe, Mas. Sing kowe setiap saat nguji teman-teman untuk tes psikologi. Berapa persen dampak dari orang tua kepada anak? 20%, Tat. Jadi kita jadi orang baik langsung tercover oleh anak kita 20% dari kebaikan kita. Dan itu menjadi dasar. Sangat langka anak baik dilahirkan dari orang tua jelek, jarang. Bahkan hampir tidak ditemukan, Pak. Hampir. Maka jenengan semua harus punya prinsip, jadilah orang tua yang terbaik. Dan jadi orang tua yang terbaik yang saya tahu yang paling gampang cuma 2. 1 ndek duit. Halo Bapak. Jenengan ra gablek duit remuk jenengan. Anjal apa rek enek ah. Gitu. Saya ingatkan ndek duit. Piye carane yang penting halal. Dah ngoten niku. Saya mohon aja ngasih jenengan iki nyun pangapunten ngisi-ngisi ketatuan. Arep ganti katok ora ndek duit ngisi-sini. Amari nyun polat kabeh. Ayo kita kerja keras lho nggih.
Nomor 2 Pak, ternyata suami kita bapak-bapak, ibu-ibu nih kok jadi orang tua idaman. Kira-kira nomor 2 apa? Duit sudah nomor 2, kira-kira menurut apa? Yang bisa menjadikan kita orang tua ini sukses. Taat beribadah. Pun loro niku mawon. Nek jenengan di duit taat beribadah, insya Allah selesai semuanya Pak. Nek jenengan wis ora di duit, ibadah wis sasae remuk jenengan niku. Ngasih mati rekoso terus niku. Saya ingatkan, lo tulung nih urusan ini dicekel tenan Pak, karena duit itu menentukan Pak. Tapi sebenarnya nanti akan saya tunjukkan, sebenarnya kita bukan jadi hamba uang, tolong jangan, karena semua pasti habis. Lo cepat kinjing ben mawon lo terangke. Wa zaujatus shalihatul muwaqqahu, yang ketiga istri-istri yang salihah dan dia taat kepada suaminya, jing ben mawon. Wal kalamul muhkamu, perkataan yang sing panjang ya Pak, perkataan yang berpengaruh. Apa yang harus kita lakukan supaya ngomongan kita kepada orang, ngomongan kepada istri, kepada anak itu mampu menjadikan mereka segan dengan kita. Bisa kita bahas. Yang kelima, kesempurnaan akal. Wa kamalul akli. Yang terakhir, wasihatul badan. Jebenawan, saya bahas agak detail materi ini, karena niku harus kita siapkan Pak, dan ada prosesnya. Saya sendiri Pak, bismillah, di ujung-ujung saya manusia seket niki, kalau sudah rajin olahraga Pak, harus Pak. Jalan, yang paling murah kan jalan gitu Pak, jalan lah, monggo. Dan ingat, itu perlu kita jalani hari ini. Ojo ngasih jenengan lan kula itu nyembang ngapunten engkri-engkri kan wae, wis ora duwe duit loro-loronan wae. Eneng omah ra iso tentrem, akhire kon salat ora bakal tertib, pengajian izin terus. Amarga napa? Ora ndek dhuwit loro-loronen apa meneh, Pak? Wah, wis santai-antaian iki. Nyuwun ngapunten. Nanti kita bahas lebih detail insyaallah karena waktu sudah ada. Ketemu saya insyaallah di bulan depan. Nanti saya akan ulangi ini karena ini perlu detail, Pak. Karena Pak, suwun jenengan ini ketika menjalani setiap niki jenengan bisa menikmati. Saya masih ketemu Bapak kasus Pak, ada orang sudah beristri 30 tahun, dia belum bisa menikmati punya istri itu kayak apa. Oh kan ngenes Pak, anaknya wis papat Pak, mana Pak. Ini ngurung iso ngerasake jane bojoku sing apa yang ngurung iso Pak. Nanti kita lihat Pak. Dan nanti akan kita jelaskan, kita akan ambilkan potretnya Khadijah binti Khuwailid insyaallah. Karena dia sosok wanita pertama yang mendapatkan salam dari Allah 2 kali. Nanti kita lihat Pak insyaallah nggih. Mudah-mudahan nanti bisa menjelaskan tentang jenengan sehingga di majelis ini dan bisa tercerdaskan untuk belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.